orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah Injil. Kita semua percaya bahwa Injil sudah diberitakan. Injil itu apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Injil bukan nasihat baik. Kalau kabar baik itu sudah diberitakan, ya, kita harus percaya dan kita harus terima Injil itu. Bahwa kabar baik itu adalah apa? Kita masuk ke dalam materi. Ya, apa itu kabar baik dari Injil? Kabar baiknya adalah di Yohanes 3 ayat 16. Oleh sebab itu, kita harus memahami secara betul kasih Allah dan apa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes 3 ayat 16. Mungkin bisa ada yang bantu baca, atau saya bacakan ya. Yohanes, saya percaya mungkin semua kita boleh bilang sudah hafal akan ayat ini ya. Ya, Injilnya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini adalah apa? Dunia ini adalah kita semua. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah Injil. Kalau kita percaya dengan iman kita percaya kepada Kristus, kita sudah menerima kehidupan kekal. Bahwa kehidupan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Kalau tubuh bisa merasakan panca indera kita, ya, itu adalah tubuh, dan jiwa itu adalah pikiran kehendak yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, ya, yang harus kita lakukan pada hari-hari ini, apalagi di tahun-tahun belakangan ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah paradigma kita. Di Roma 2 ayat 12, di situ dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikirmu harus berubah. Kalau berbicara tentang cara berpikir, pikiran itu adalah berbicara tentang jiwa. Oleh sebab itu, jiwa kita harus senantiasa kuat. Kenapa jiwa kita harus senantiasa kuat? Karena secara roh kita semua sudah dibenarkan di dalam Kristus. Secara roh kita semua sudah mendapat jaminan keselamatan. Kita semua sudah mendapat jaminan hidup yang kekal. Oke, next. Nah, banyak di antara kita masih belum mengenal dengan betul siapa Allah kita. Sebagian kita mungkin menganggap bahwa kita mencari Allah pada waktu kita ada di dalam kesulitan, pada waktu kita ada di dalam kesesatan, ya, kita mengalami jalan buntu, di situ kita mencari Allah. Ya, sehingga sebagian orang akan berpikir bahwa siapa Allah itu? Allah itu adalah penuntun di dalam kesesatan. Ya, seperti kita cari Google. Pada waktu kita mau mencari sesuatu, kita nggak mengerti, kita klik Google, kita lihat apa itu. Nah, seringkali kita beranggapan Allah seperti itu. Pada waktu kita nggak tahu sesuatu, kita cari Allah. Terus ada lagi, sebagian kita orang Kristen yang menganggap bahwa Allah itu adalah seperti lampu wasiat. Kita mau apa, kita bawa dalam doa. Bahkan ada beberapa
orang yang mungkin bersedia untuk berpuasa 1 hari, berpuasa 3 hari, agar doa mereka dikabulkan. Ya, kita menganggap Allah kita itu seperti lampu wasiatnya Aladin, ya, yang kita minta nanti gitu bisa mendapatkan. Seringkali juga kita menganggap Allah kita itu seperti security atau sapam, ya, sehingga kita meminta Allah untuk terus menjaga kita. Kalau kita bepergian, menjaga rumah kita, menjaga anak-anak kita. Sebenarnya Allah itu lebih dari itu semuanya. Ya, sebelum kita minta, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, ya. Nah, ada sebagian orang juga menganggap bahwa Allah itu seperti CCTV. Sehingga kalau orang bilang, tapi sebelumnya saya teringat ya, mungkin saya belum memperkenalkan diri, ya, sebagian mungkin sudah tahu, sudah kenal dengan baik saya, tapi mungkin sebagian masih belum. Nama saya Ledwin, ya, LED, WIN, Ledwin ya, bukan lampu LED ya. Seperti terus terang kepalanya terang terus, tapi uangnya ini masih kecil dibandingkan dengan gembala tadi ya. Orangnya nggak ada apa-apa. Ya, saya punya istri namanya Lauren, saya dikaruniakan 3 anak sudah besar, dan ya, kita sangat diberkati. Nah, saya melanjutkan back to materi, bahwa sebagian kita menganggap Allah itu seperti CCTV di atas mengawasi kita, sehingga dalam bertindak segala sesuatu kita merasa seperti diawasi, ya. Kita merasa diawasi, kita jaga image, ya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah tahu semuanya, ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, Tuhan sudah tahu, ya. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasih karunia, bahwa dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang kita itu sudah diampuni. Banyak orang yang tidak memahami akan hal itu, sehingga mereka berkata, kalau gitu kita bisa seenaknya berbuat dosa di masa depan, karena sudah diampuni, ya. Tapi kalau kita sudah memahami siapa Allah kita yang sebenarnya, ya, kita tidak akan melakukan dosa. Tapi yang satu hal yang pasti, kita semua adalah orang berdosa. Kita harus tahu betul bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Itu ada di dalam firman Tuhan. Next. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Saya percaya semua kita berdosa. Karena apa? Semua kita berdosa. Di Roma 5 ayat 18 sampai 20. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena Adam yang tidak taat, walaupun yang berbuat dosa adalah Hawa. Tapi yang bertanggung jawab adalah Adam. Karena ketidaktaatan Adam, maka seluruh keturunannya termasuk kita adalah orang berdosa. Ya. Di Roma 3 ayat 20 sampai 28 di situ dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di dalam kehidupan itu ada dua kategori manusia. Manusia pertama ya adalah manusia yang ada di bawah Adam. Ya. Hidup manusia di bawah Adam itu adalah semua orang berdosa. Karena Adam, jadi semua orang menjadi berdosa. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa dibenarkan? Ya, siapa yang bisa membenarkan kita dan siapa yang dibenarkan? Roma 5 ayat 18b, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Satu orang itu siapa? Satu orang itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang taat menjalankan perintah sampai akhir hayatnya. Di Roma 7 ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Kita menjadi milik siapa? Kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Nah, di sini ada dua hal berbicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia, hukum kasih karunia. Pada waktu perjanjian lama, kita lihat bahwa perjanjian lama, apa itu perjanjian lama? Perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Perjanjian lama, semua yang dibicarakan di dalam perjanjian lama hanya mengarah kepada kepada satu orang, yaitu Kristus. Sedangkan perjanjian baru, apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang sudah digenapi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa dibenarkan? Ya, kalau kita baca di Galatia 1 ayat 6 dan 7 mungkin bisa ditampilkan. Di situ dikatakan Rasul Paulus waktu melayani jemaat di Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini diajarkan Rasul Paulus waktu dia melayani jemaat di Galatia, di mana pada waktu itu Rasul Paulus sudah memberitakan Injil kasih karunia, Injil Kristus kepada jemaat di Galatia. Tapi setelah Rasul Paulus pergi, ada orang-orang lain yang berusaha memutarbalikkan Injil kasih karunia itu dengan apa? Dengan Injil hukum Taurat. Kalau kamu mau selamat, kamu harus melakukan hukum Taurat. Kamu harus hidup kudus. Tidak boleh ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu adalah kehidupan di bawah hukum Taurat. Kalau kita mau melaksanakan hukum Taurat,
di hukum Taurat itu ada 613 aturan. Kalau kita mau melaksanakan hukum Taurat, kita harus bisa melaksanakan semuanya hukum Taurat itu dengan benar. Apabila ada satu yang gagal, maka gugurlah kita menjalankan hukum Taurat itu. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi tidak mungkin bagi manusia itu untuk melakukan hukum Taurat. Nah, kenapa hukum Taurat diberikan oleh Allah pada waktu itu melalui Musa dengan 2 loh batu? Hukum Taurat itu diberikan ya supaya manusia itu tahu apa itu dosa, dan untuk menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengharapkan apa-apa kecuali harus berbalik lagi kepada Kristus. Tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dibenarkan? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita, tadi saya katakan bahwa ada dua kategori manusia. Satu adalah under Adam, di bawah Adam. Ya. Sebagian hidup orang-orang di perjanjian lama itu adalah under Adam. Bersyukurlah kita bahwa kita hidup di zaman di mana Tuhan Yesus telah hidup, telah mati, telah hidup, telah bangkit lagi, sehingga kita semua dikategorikan sebagai anak-anak yang under Christ, justru under Christ. Nah, siapa yang lebih hebat? Raja Daud atau anak Raja Terry? Anak Raja. Siapa bapaknya Terry? Ayo. ini rajanya. Ini raja di dalam rumah tangganya. Ya, Bangkong ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi Yunus di perjanjian lama dengan Yunus zaman sekarang, apa bedanya? Kalau di perjanjian lama, Yunus itu 3 hari di dalam perut ikan. Tapi zaman sekarang Yunus makan ikan 3 hari. Sorry ya, bercanda ya Om. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang, kalau kita bilang Daud begitu hebatnya pada zaman dulu ya, tapi ada satu hal yang Daud tidak alamin, bahwa Kristus tidak tinggal di dalam dia, sehingga Daud seringkali meminta agar Roh Tuhan jangan meninggalkan dia. Beda dengan kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang di dalam under Christ. Ya. Nah, bagaimana caranya kita dibenarkan? Caranya kita dibenarkan mau tidak mau adalah melalui salib. Ya. Nah, di Yohanes 19 ayat 28 pada waktu Yesus disalibkan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya benarlah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Sebagai manusia, Yesus haus. Dia bilang di situ, aku haus. Sebagai manusia, Yesus haus. Kita sering juga mengalami hal-hal seperti ini. Sebagai manusia, kita sering sekali haus. Haus kepada apa? Haus kepada air kehidupan. Nah, di ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Semestinya kita semua yang disalibkan seperti Kristus.
Semestinya kita semua yang dirajam. Semestinya kita semua yang diberi mahkota dulu. Tapi ada satu pribadi, ada Kristus yang begitu, ada Allah yang begitu mengasihi kita, seperti tadi Yohanes 3, sehingga dia menjalankan satu pertukaran ilahi. Di situ divine exchange. Dia yang menggantikan kita semua. Tidak beruntungkah kita, tidak sadarkah kita bahwa apa yang sudah dilakukan Kristus di atas kayu salib itu sesuatu yang sangat berharga. Di situ Tuhan Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai, sudah selesai, sudah sempurna, sudah finish, it is finished. Selanjutnya, apa makna dari perkataan tetelestai? Tetelestai berasal dari kata Yunani teleo yang berarti mencapai, melengkapi, atau mengakhiri. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan dan dia berkata tetelestai, itu adalah kemenangan pertama yang semua kita dapatkan. Kemenangan itu bukan pada waktu Kristus bangkit di atas kayu salib. Kemenangan pertama itu adalah pada waktu dia mengatakan sudah selesai. Kenapa Tuhan Yesus katakan sudah selesai? Karena dia tahu apa tugasnya di dalam kehidupan ini. Tugasnya dia adalah melakukan kehendak Bapa. Bapa yang datang untuk memulihkan kembali hubungan dengan anak. Seperti perumpamaan perumpamaan tentang anak yang hilang. Akhirnya artinya Yesus telah mengakhiri, menyelesaikan misi yang diberikan oleh Bapa di surga. Semua dosa kita sudah dihapuskan. Tidak ada penghukuman lagi. Dan kita telah dibebaskan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini juga yang Rasul Paulus katakan di 2 Timotius. Rasul Paulus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita baca di 2 Timotius 4 ayat 17, apa yang Rasul Paulus katakan? Sambilan saya minum dulu ya. Maaf, bukan yang ini. Sepertinya ada salah. Mestinya yang betul adalah aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu yang Rasul Paulus katakan. Itu juga adalah tetelestai. Rasul Paulus telah mencapai akhir, dia sudah menyelesaikan semua yang dia ditugaskan. Ya, sehingga pada waktu dia berpulang, hal itu terjadi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, hakikat dari tetelestai itu apa? Hakikat daripada Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya di atas kayu salib itu apa? Di Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita semua sudah dikuduskan. Kita semua sudah dibenarkan. Amin. Nah, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak diperlukan lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ya, kita melihat bahwa seluruh kita masih sering melakukan
korban untuk menghapus dosa mereka. Kita bersyukur bahwa kita semua cuma satu korban untuk selama-lamanya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu dipersembahkan korban karena dosa. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tampilnya, yaitu dirinya sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus katakan, sudah selesai, ya, tabir baik suci terbelah dari atas ke bawah. Hubungan antara Bapa dengan kita dipulihkan kembali. Tapi sayangnya sebagian daripada orang-orang percaya masih berusaha menjahit kembali tabir bait suci ini dari bawah ke atas. Dengan apa? Dengan terus mengabarkan Injil Taurat. Padahal semuanya sudah selesai. Next. Nah, hakikat daripada sudah sempurna itu apa? Sudah selesai itu ada apa? Itu adalah satu pengampunan dosa. Tidak ada penghukuman lagi. Roma 4 ayat 6-8 seperti Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ini saya teringat balik lagi. Tadi di awal saya ada baca tentang kabar selamat kepada Sion. Ya, di situ kan ada yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, semuanya itu sebenarnya mengarah kepada Kristus. Dan coba tadi Yesaya 61 ayat 1. Kita melihat dua hal ini, satu di kitab Perjanjian Lama dan satu di kitab Perjanjian Baru ya. Nah, ini ada dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang dan hari pembalasan Allah kita. Di Perjanjian Lama masih ada pembalasan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia merenungkan ayat ini? Kita lihat di Lukas 4. Kalau ini di masa kehidupan Perjanjian Lama di zamannya Nabi Yesaya. Nah, kita lihat lagi apa yang Yesus lakukan di Lukas 4. Di Lukas 4 ada satu ayat yang sama seperti ini. Lukas 4, coba dilihat ayat berapa itu? Lukas 4 ayat 18. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Di situ ada, kalau di dalam Alkitab itu ada tulisan merah. Di situ juga dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. Coba terus lagi 19. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada kamu. Sampai di situ Tuhan Yesus menutup ayat itu. Tidak ada lagi pembalasan, tidak ada lagi penghukuman. Coba lihat. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa Dia yang akan melakukan semuanya itu di atas kayu salib. Tidak ada pembalasan. Oleh sebab itu, pada waktu Dia mengalahkan Tetelestai, sebenarnya sebagai Tuhan Dia sudah mengetahui semuanya. Tapi sebagai manusia, Dia harus tetap taat. Untuk apa? Untuk kita semua. Terus balik lagi. Nah, di situ dikatakan sudah tidak ada penghukuman lagi, tidak ada pembalasan lagi. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita ada di dalam hukum Taurat, kita akan ada di dalam hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut itu adalah hasil dari hukum Taurat. Ya, di situ adalah the law of sin and death. Upah dosa adalah maut. Nah, apa yang Yesus lakukan? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu melalui kasih karunia. Hukum roh yang memberi hidup, ya, the law of spirit of life. Hukum kasih karunia mengatasi hukum Taurat. Kalau kita berbicara hukum roh yang memberi hidup, itu adalah kasih karunia. Nah, kalau berbicara lagi tentang hukum dosa dan maut, disitulah hukum Taurat. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah mengatasi hukum roh, sudah mengatasi hukum Taurat. Ya, saya kasih satu perumpamaan. Kita semua tahu tentang gravitasi, gaya gravitasi. Jadi apapun yang saya lepas akan jatuh ke bawah. Handphone jatuh ke bawah. Terlalu tinggi. Nah, ini adalah gaya hukum gravitasi. Ya, seperti hukum Taurat. Tapi hukum gravitasi ini bisa dihapus oleh hukum apa? Kalau kita ke bandara, kita lihat pesawat terbang yang begitu berat, naik, ya, bisa naik. Di situ berlaku hukum yang lain. Di situ adalah hukum Bernoulli. Ya, hukum Bernoulli itu adalah satu prinsip tentang sayap, ya, di mana angin, bagaimana caranya angin bisa dimanfaatkan untuk melepaskan beban daripada gaya gravitasi. Nah, hal ini sama seperti hukum roh yang mengatasi hukum dosa dan maut. Pesawat bisa terbang karena hukum Bernoulli itu. Dia memakai gaya dengan memanfaatkan angin, ya, dan sayap, sehingga pesawat itu bisa melepaskan diri daripada gaya gravitasi. Nah, kita lihat bahwa ada hukum yang bisa mengatasi hukum yang lain. Demikian juga dengan
hukum kasih karunia sudah mengatasi hukum Taurat. Jadi kita harusnya sudah mati bagi hukum Taurat, ya. Next. Nah, di sini ada satu hal yang luar biasa. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengkhianati kamu atau menyakiti kamu, sebagai anak Tuhan kamu harus mengampuni. Betul? Ya, sebagai anak Tuhan harus mengampuni. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Ya, sebanyak itu ya. Nah, masalahnya apakah kalau kita sudah mengampuni, ya, kita sudah mengampuni orang, apakah kita bisa menganugerahkan kebenaran kepada dia? Mungkin enggak? Mengampuni aja udah susah. Bagaimana mau menganugerahkan kebenaran? Nah, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Inilah yang Bapa di surga lakukan. Dia sudah mengampuni kita sehingga tidak ada penghukuman lagi. Setelah itu dia menganugerahkan kebenaran. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Yang mestinya kita itu hukum Taurat dan mati bagi kita semuanya. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu hidup di luar kasih karunia, berarti apa? Kamu hidup di dalam hukum apa tadi? Hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita semua, saya percaya kita semua tidak mau hidup di dalam situ. Ya, kita harus hidup di dalam hukum roh yang lebih hidup. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Terus agak cepat aja waktunya juga ini ya. Nah, selain kita diampuni, kita dianugerahkan kebenaran, kita dikuduskan ya. Tadi kalau penganugerahan kebenaran adalah dikuduskan. Dikuduskan itu sama dimeteraikan, ya seperti sama ya. Dikuduskan, kalau kita dikuduskan, kita dimeteraikan, kita dibenarkan. Nah, apalagi yang Bapak lakukan? Dia menganugerahkan kita sebagai anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 23-26, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi betul-betul orang yang hidup pada orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu mereka betul-betul hidup terkungkung di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi kalau Kristus sudah datang, Kristus sudah menebus setiap kita, ya, kita tidak hidup di situ lagi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena iman di dalam Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, terus bapaknya di mana? Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ini untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita, kaum Gentiles, ya, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau di versi New King James-nya itu adalah Christ in you. Christ in you, Michael. Kristus ada di dalam kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, tidak usah takut. Christ in you. Kita semua juga sama. Christ ada di dalam kita. Jadi roh itu bukan datang seperti lagu kau datang dan pergi.
Tidak seperti itu. Roh itu, Kristus itu ada di dalam kita. Kita harus menyadari, memahami betul itu bahwa begitu besar kasih Allah bahwa Dia itu bersedia tinggal di dalam setiap kita. Nah, cuma masalahnya bagaimana kita, Kristus yang sudah ada di dalam kita, kita sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, aplikasi penutupnya adalah apa yang harus anak-anak Allah lakukan? Apa yang harus setiap kita lakukan? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sehari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia ada berpesan kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang perjanjian lama sebelum Kristus, ada dua hal yang penting yang kita harus lakukan. Itu adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Satu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Sekarang saya tanya, mana lebih susah? Mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri, atau mengasihi sesamamu seperti Yesus mengasihimu? Beda. Ini perintah baru yang Tuhan Yesus sampaikan. Di sini Tuhan Yesus tidak cuma satu perintahnya. Karena apa? Tuhan Yesus tahu setiap manusia itu punya kemampuan. Dia tidak meminta kamu untuk mengasihi Tuhan, ya. Saya percaya kalau kita semua yang sudah dikasihi Tuhan, kita pasti mengasihi Tuhan. Kita memberkati karena kita sudah diberkati. Bukan kita memberkati karena supaya kita diberkati. Jadi jangan mempunyai paradigma yang salah. Memberkati supaya diberkati, memberi supaya mendapatkan berkat. Kita harusnya memberi karena kita sudah diberi. Ya, satu paradigma yang harus kita ubah. Jadi ini adalah satu perintah baru. Kalau perintah yang baru ini, ya seperti tadi saya katakan, kalau ada undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama, undang-undang yang lama sudah tidak berlaku. Nah, sekarang apa yang harus anak-anak Allah lakukan? Mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu. Apakah gampang itu? Kasih yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan kasih sembarangan. Itu adalah kasih yang berkorban. Bersediakah kita berkorban untuk mengasihi? Seringkali kalau kita mengasihi diperlukan pengorbanan. Itulah kasih yang sesungguhnya yang sudah Yesus lakukan, sudah Yesus tunjukkan, sudah Yesus demonstrasikan di atas kayu salib. Kolose 3 ayat 14, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu adalah buah roh. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, this is the meaning of true love. Inilah arti cinta, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati. Apa itu? To give until it hurts.
memberi sampai kamu berkorban, memberi sampai kamu merasa sakit. Ini yang disampaikan oleh Madam Teresa. Madam Teresa adalah seorang yang betul-betul diberkati, begitu besar kasihnya sehingga dia mengabdikan dirinya untuk kaum-kaum yang tidak punya. Dia memberi sampai it hurts. Tidak gampang melakukan semua itu. Pada waktu kita melakukan sesuatu, kita mau mengampuni, memang sakit buat setiap kita. Tapi itulah kasih yang sesungguhnya. Terus, nah kita sudah mencapai garis akhir. Tapi setiap kita masing-masing mempunyai garis akhir kita sendiri. Bisakah kita melakukannya sampai kita seperti Yesus mengatakan, tetelestai. Satu hal aja di atas semuanya itu. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.